Ini diri, kalau ini tripod. Hah? Dua-dua di belakang. Yang kecil. Di sini, Bang. Di belakang. Satu aja. Oh. Kamu rin. Buat Bapak Ibu dan selamat menikmati. Bagaikan garam di laut dan asam di darat, lalu dipersatukan di kuali karena kita masak kuah ikan. Demikian Jerry dari Solor dan Elisa dari Riung Ngada, dan dipersatukan di Tanah Humba. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ayu. Baik, pada tempat yang pertama kita beri kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan isi hati kepada Bapak Yan. Waktunya dipersilakan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Selamat malam, Pak. Jeremy dan Alisa, pengantin berdua yang berbahagia dan yang kami kasih, Bapak Mama Saksi, penjamin, keluarga besar dari Riung, keluarga besar dari Solor, Bapak Ibu, para undangan, hadirin sekalian yang kami banggakan. Orang bilang biar lambat asal selamat. Rencananya tadi sore itu misa jam 3. Tahu-tahu di catatan saya misanya jam 4.15. Selesainya jam 6.20.
Makanya kami tunggu di sini, di sana, Bapak Ibu tunggu di sini. Tapi syukur kepada Tuhan, kita tetap bersabar. Jeremy dan Alisa saya percaya tidak asing lagi bagi kita sekalian. Benar seperti yang disampaikan oleh MC. Jeremy jauh di Solor, Alisa jauh di Riung, ketemunya di sini. Tapi sebelum itu saya sampaikan bahwa kami dari pihak keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Dan terima kasih yang limpah untuk kehadiran Bapak Ibu, tinggalkan rumah, jalan kaki mungkin, ojek mungkin, datang di tempat ini. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita mendukung perjalanan hidup Jeremy dan Alisa. Sebuah perjalanan hidup di era teknologi dengan segala macam tantangan dan kesulitannya. Jeremy lahir tahun 1983 dari 3 pasang bersaudara. Anak yang kedua, Alisa, lahir tahun 1992, anak keempat dari 9 bersaudara. Jeremy tamat dari Undana tahun 2007. Alisa tamat dari Unflor tahun 2015. Jeremy datang di Sumba 2009. Alisa datang di Sumba ikut kekasihnya karena tambatan cinta telah terjadi di tahun 2014. 2015 Alisa tamat dari Unflor dan 2016 Alisa datang ke Sumba ikut tulang rusuknya. Jeremy 2019 mulai datang di Sumba dengan tugas penelitian di bidang penelitian di bidang sosial, budaya, dan ekonomi dan politik di SBD dari sebuah lembaga internasional yang berpusat di Jakarta. Dan setelah itu Jeremy kesana kemari mencari pekerjaan. Tidak ada satu pekerjaan yang mengikat Jeremy. Pernah menjadi guru, pernah menjadi wartawan, pernah menjadi peneliti, pernah kerja di beberapa LSM, menjadi alumni organisasi GMNI, dan aktif sampai sekarang di Keuskupan Wetebula sebagai Komisi Perdamaian dan Keadilan. Dan sampai dengan sekarang masih aktif di beberapa kegiatan dan juga sering muncul di desa-desa membantu kepala desa. Dan yang terakhir, Jeremy aktif sekali sampai dengan detik ini di bidang pembuatan film dan video dokumenter. Dan dia pernah mengikuti festival film dan video dokumenter sedunia dan pernah menjadi juara nomor 1 di dunia di Portugal tahun 2020 dan di Belanda 2022. Kenapa Jeremy tidak terikat dengan sesuatu pekerjaan? Mungkin warisan ketekunan dan keuletan dan perjuangan hidup dari bapaknya. Mereka masih kecil-kecil. Bapak saya tahu persis kerja cangkul orang punya kebun di Adonara, di Larantuka untuk menghidupi keluarga. Tapi dia mungkin SMP, anak kedua SMP, bapaknya meninggal dan selanjutnya mama yang kerja sendirian. Satu keadaan lagi bagi Jeremy. Setelah dia tamat dari Undana 2007, 2009 pernah ikut tes. Ikut tes menjadi pegawai negeri. Coba-coba ikut, tapi berhasil dengan nilai yang paling memuaskan dari para peserta. Tapi kemudian tidak mau menjadi PNS. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Jeremy.
Dan karena itu sampai dengan detik ini kita di Sumba banyak orang yang dia bantu. Dan dia punya film dokumenter itu tentang kehidupan sosial budaya di Sumba, istimewanya tentang human traffic, perdagangan manusia dan perbudakan. Itu yang membuat dia juara di Portugal 2020 dan di Belanda 2022. Luar biasa ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian sekilas pintas perkenalan tentang Jeremy dan Alisa. Tempat ini Jeremy beli tahun 2013. Dan sekarang Jeremy sudah menjadi penduduk desa Watukula, warga kampung dari Pakoter. Jeremy dan Alisa yang saya banggakan. Orang bilang hidup berkeluarga itu ibarat mengarungi lautan lepas. Lautan lepas kita tahu, apalagi kalau kita dengan perahu kecil, sebentar-sebentar air laut bisa masuk, sebentar-sebentar angin kencang, layar bisa terobek. Tadi di gereja engkau telah berikrar, berjanji untuk hidup semati. Dan salah satu ikatan cincin pernikahan ada di tangan kamu berdua sebagai simbol cinta dan kesetiaan. Simbol cinta dan kesetiaan. Yang terakhir, manusia, apalagi kejujuran itu hal yang sangat langka. Engkau mau masuk surga dengan engkau punya kejujuran. Banyak sekali manusia di dunia ini kejujuran sudah dianggap sepele saja. Rajin ke gereja, tapi kejujuran tetap berurat berakar dalam dirinya. Apalagi zaman sekarang, ketika teknologi dengan HP-nya semakin menjadi-jadi. Bisa terjadi orang bilang, bahasa Inggris bilang, bunyi suami bangun. Kenapa bangun? Omong di sini tuh. Ada yang penting, engkau tidak perlu dengar. Padahalnya ada istri simpan. Apalagi ya istilahnya jarang ke gereja, tidak pernah kenal Tuhan Allah. Zaman sekarang dengan adanya teknologi yang canggih, pengadilan di sana suami istri teken tanda tangan, hidup bersama selama berapa tahun? Anak bagaimana? Harta kekayaan kita dapat habis bagaimana? Kalau sudah masa kontrak, kalau rasa masih cocok, mari kita perpanjang lagi. Cinta, kontrak. Keluarga, kontrak. Jadi institut keluarga sudah tidak terlalu berharga lagi di mata manusia dewasa ini. Jangankan agama lain dulu. Kita Kristen, kita Katolik. Banyak yang sudah berkat gereja. Ujung-ujungnya cerai. Tersalah sedikit, muat di Facebook. Tersalah sedikit, muat di media sosial. Istri hina suami, suami hina istri. Di mana? Di Facebook. Jadi ini saya tidak omong panjang lebar tentang ini sama Jeremy dan Alisa, kamu dua orang mengerti. Yang paling penting, yang paling pokok, ingat kami punya janji, ingat kamu punya ikrar di gereja tadi. Kenapa kebahagiaan itu berasal dari sana. Kebahagiaan itu berasal dari kejujuran sikap. Kebahagiaan itu berasal dari kita kenal Tuhan dan kenal sesama. Begitu dulu dari saya. Untuk perhatian Bapak Ibu, dari hati ikhlas saya haturkan terima kasih. Oh ya, saya tambahkan sedikit untuk acara pernikahan kali ini Jeremy dan Alisa. Kalau dari keluarga Bajawa datang, ada perwakilan keluarga dari kampung, dari Solor, dari kampung saya. Tidak ada yang datang karena tanggal 1 Jeremy punya kakak sulung, punya anak permandian, maaf, sambut baru, dan karena itu dari sana hanya menyampaikan pesan selamat berbahagia dari jam. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas wejangan dan sehatnya. Jeremy ingat yang dipesan dan wah, Elisa. Kalau tadi
disusun secara sangat baik sekali yang diuraikan oleh Bapak Yan terkait ke suksesnya Jeremy, sepak terjangnya di dunia sosial dan seterusnya. Tetapi ini saya mau bongkar sedikit hal yang boleh Bapak Mama? Boleh. Malam ini malamnya mereka, jadi kita harus bertahan. Bongkar. Ada lagu bongkar, tapi sabar sebentar lagunya. Jadi ceritanya begini, kedua mempelai. Jadi suatu hari saya dan Jeremy ikut pelatihan tentang menulis tentang anggaran yang dilakukan oleh Jawa Pos di Sinar Tamolaka. Dan itu cikal bakal kami dua bersaudara. Dia dari Solor dan saya dari Inde. Dan suatu ketika kami di kos itu tidak ada beras. Saya punya kos juga kosong dan Jeremy punya juga kosong. Tapi herannya Jeremy bisa rokok. Jadi kami dua tidak ada beras, lapar sama-sama. Bagaimana caranya supaya malam itu kami boleh bisa dapat makanan? Nah, Jeremy ini jagonya berpuisi dan saya coba ikut supaya bisa dapat makan malam. Maka kami mengajak salah satu senior kami dan namanya saya tidak perlu sebut di sini. Kami pergi ke warungku untuk berpuisi di sana supaya bisa dapat nasi. Maka setelah sampai di warungku dan kami mulai berpuisi bergiliran, mulai dari kakak yang akan kasih sewa kami makan, lalu Jeremy dan saya. Setelah 3 kali mulai rasa lapar, akhirnya pesan makanan dan kami dua dalam hati sangat bersyukur dan luar biasa. Akhirnya sudah kami makan, tapi sambil berpikir siapa yang bayar, karena Jeremy punya uang juga tidak ada dan saya juga tidak ada. Waktu itu boleh dibilang kami belum gajian, begitu. Akhirnya pastor tanya, apakah ada syarat satu saja? Apa itu? Syaratnya adalah mencintai tanpa syarat. Dan hal itu kembali ditanyakan malam ini, jadi kita bongkar. Malam ini juga saya ucapkan terima kasih untuk Facebook, walaupun dicela. Tetapi perjalanan cinta kami serahkan semuanya di Facebook. Ya. Hal itu membuat saya sangat percaya dengan Facebook, walaupun banyak hoaxnya, tetapi saya percaya hal yang positif. Facebook telah membuat kami saling mencintai. Dan pertanyaan pertama, apa yang menarik dari pasangan saya? Yang menarik tentunya pertama adalah